seksual. Sudah adakah siapa misalnya? Yang jelas dari lurah tempat, camat, Prokompim, Satpol sudah melakukan penindakan di lapangan. Di sana masih banyak bangunan permanen yang sedang mau dibangun, ini di stop dulu. Lalu kita sudah melakukan mapping pendataan untuk warga-warga yang menduduki tanah di sana. Yang jelas ini ilegal ya. Dan kita sudah dapat beberapa nama orang yang memperjualbelikan tanah di sana. Yang jelas ini salah. Ada orang-orangnya itu dari Solo sendiri atau? Tidak bisa saya sebut. Yang penting sudah kita mapping siapa saja, transaksinya sebesar berapa, udah semua. Yang jelas itu salah umum dan ya itu nggak bener lah seperti itu. Ada ini mungkin nanti akan diproses itu Mas. Ya nanti lihat aja. Pokoknya kita sudah action ya. Mas, ke depan arahnya lahan itu pasti dibersihkan. Lahan itu dibersihkan dan kita manfaatkan untuk pasar mebel yang baru dan garasi bis BST, lalu ada ruang untuk pembibitan. Penghuninya gimana? Yang udah beli tanah nasibnya? Ya nanti akan kita tindak lanjuti lah. Yang jelas di situ salah. Ya, mungkin itu tanah pemerintah, tanah makam, tidak bisa langsung didirikan rumah. Solusinya seperti apa untuk yang menempati itu? Mungkin akan ada Ya nanti ya. atau sama enggak? Nanti Sama sekali. Nanti akan kita carikan solusinya. Ya. Ya. Termasuk yang kios yang dijual online itu gimana Mas? Sudah kita peringatkan pedagang ya. Nanti kita tindak lanjuti lagi. Ada pencabutan hak kios itu? Ya kalau memang niatnya sudah tidak mau jualan ya mending dicabut aja tuh BSAP-nya. Jangan malah dijual online. Kan aturannya nggak boleh. Dipindah tangan kan, dijual belikan nggak boleh. Hasil inventarisasi berapa Mas yang dijual beli online? Ya kebetulan kan kemarin saya dapat laporannya kan juga dari teman-teman media, dari salah satu e-commerce. Kemarin ada 3 lokasi yang dijual belikan dan lokasinya bagus-bagus dan harganya mahal sekali itu. Oh, itu ya jangan seperti itulah ya. Nanti kita tidak lanjut. Harus kita juga Pak. Oh tahu gitu kita menyesuaikan. Biasanya kalau ada acara pada beli belangkon di sini. Iya. Apa pakai belangkon? Iya. Ya. Mas. Iya. Alternatif berikutnya nanti. Ya, apa lewat ini ya? Saya kenapa nungguin Pak? Jadi ini apa rapi atau Ya, rapat sama waktu. Jadi judulnya penyelesaian Pak akun di APBN. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Gubernur
lagi. Oh iya iya iya. Terima kasih terima kasih. Ya. Oh iya. Kepada Bapak Ibu yang kami hormati, dipersilakan untuk menempati tempat yang telah disediakan. Untuk foto agar dapat menempati tempat yang telah disediakan. Nomor SHMIP, yang terhormat Wali Kota Surakarta Bapak Indra Karamulingkaka, yang terhormat Bapak Ibu Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, yang saya hormati Sekretaris Jenderal dan Deputi Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, staf ahli komisi beserta para pegawai atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama pada ulama. Yang tengah ini Pak Hari Rustanto sekaligus pemain game dari KPU. Jadi kalau mau menggunakan KPU berarti bisa menghubungi Pak Hari. Yang berikutnya Pak Chandra Setiawan, beliau juga ulama karena beliau sebagai ketawan Kanwil 3 Ibu Lili. Beliau mewakili Jawa Barat, Jakarta dan Banten, kantornya di Bandung. Berikutnya loncat dulu ke Kalimantan, ke Surabaya dulu, Kanwil 4. Pak Dendi, ini sebelum Kanwil 4 ini membawa Jawa Timur sampai ke Bali sampai Nusa Tenggara. Berikutnya Kanwil 5 Manai Pasar Ibu di Kalimantan. Pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Gubernur Jawa Tengah, Pak Ketua KPU, Wakil Ketua, dan juga para komisioner, Bapak Ibu, para tamu undangan. Ini mungkin saya percepat saja ya. Saya akan bercerita masalah UMKM yang ada di Kota Solo, tahu Indonesia. Makanya di mualnya itu ditulis ada tulisan kecil Indonesia Bali. Padahal ini tidak melibatkan Bali. Ini permintaan khusus dari orang sana karena orang sana tidak ngerti mana itu Indonesia, tahunya Bali. Ya udah saya tidak apa-apa. Yang penting produk-produknya diperbanyak, produk-produk dari Solo. Dan sekali lagi Bapak Ibu, dan ini ngomong ada Pak Gubernur juga, karena kemarin kita berangkatnya dengan banyak keterbatasan, lalu juga untuk anggaran kami banyak disupport oleh swasta. Ya mungkin nanti kalau acara di Korea yang sudah kita siapkan nanti dari provinsi, mungkin dari kementerian terkait atau dari KPU mau mensupport lebih banyak lagi UMKM yang bisa diberangkatkan. Karena ini sekali kita berangkat seperti ini, teman-teman UMKM yang lain dan brand lokal yang lain pengen ikut berangkat juga. Tapi ini kan terbatas yang berangkat. Senimannya yang berangkat juga terbatas. Ini kemarin kita terbantu karena banyak sekali penari pemain-pemain gamelan yang bule-bule itu dulu alumni isi. Jadi saya sangat bisa meminimasi anggaran untuk berangkat karena kolaborasi dengan alumni isi yang sudah kembali ke Paris. Jadi intinya acara ini sangat luar biasa sekali, dan karena tanggapan dari warga Paris itu luar biasa sekali. Saya yakin 100% sebenarnya brand-brand kita, produk-produk kita itu sebenarnya sangat-sangat pantas untuk display di mall-mall mereka. Karena sekali lagi UMKM sebenarnya kalau kita dampingin packagingnya, kita dampingin brandingnya itu luar biasa sekali, dan mereka pakai dengan kualitas produk-produk kita. Lalu selain dipakai, tadi Pak Ketua juga sudah memaparkan masalah perdagangan diantara di sini. Di Solo sedang banyak-banyaknya event internasional, Bapak Ibu. Kita sedang mempersiapkan
event ASEAN Para Games di akhir bulan ini. Ini kemarin kami baru saja selesai juga event G20. Kali ini juga kita masih ada event G20 lagi di bulan depan. Yang jelas di tiap-tiap event internasional seperti ini kita pasti banyak melibatkan UMKM, souvenirnya UMKM, booth-boothnya juga UMKM semua. Jadi ya insya Allah semuanya kecipratan. Dan sekali lagi UMKM yang kami tampilkan di event-event internasional ini adalah UMKM yang sudah kita kurasi dan benar-benar standar dan kualitasnya kualitas yang benar-benar tidak malu-maluin kalau ditampilkan di event-event internasional. Jadi G20, souvenir, untuk oleh-olehnya, untuk konsumsinya semuanya produk-produk lokal semua. ASEAN Para Games juga semuanya melibatkan UMKM. Dan ini kebetulan waktu G20 kemarin, mungkin ini G20 pertama di seluruh Indonesia, ya kan hampir semua kota dapat kesempatan untuk mendapat side event atau pre-eventnya G20. Ini mungkin pertama kalinya delegasi-delegasi ikut kirap seperti ini. Kebetulan kira Solo Batik Carnival ini kemarin para delegasi kita ikutkan kirap Solo Batik Carnival yang event G20 yang bulan depan. Delegasi-delegasi kita ajak untuk menonton closing ceremony-nya para tim. Jadi event-event kita ini tambah ramai. Dan mungkin sekarang mungkin di beberapa kota COVID-nya sudah agak naik, tapi ini saya lihat untuk bor, untuk angka kematian masih sangat-sangat aman. Jadi saya kira tidak ada salahnya kalau kita terus menggelar event-event, apalagi event-event internasional agak sedikit berkerumun. Saya kira masih sangat-sangat aman. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih untuk kesempatannya. Sekali lagi saya mohon dukungan agar event-event yang kita adakan selanjutnya bisa lebih meriah dan bisa lebih banyak melibatkan lagi UMKM Kota Solo. Dan mungkin kita juga masih punya satu PR lagi, yaitu adalah e-katalog. Jadi kita sedang nge-push juga biar lebih banyak lagi brand-brand lokal, produk-produk lokal UMKM yang bisa kita masukkan dari katalog yang nanti ke depan ya untuk proses pengadaan barang dan jasa ini UMKM bisa dilibatkan. Kira-kira itu saja Bapak Ibu, matur nuwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang warna ini jadi kasihan. Si warna ini kemudian diidentikan dengan banyak hal yang kadang-kadang akhirnya mengganggu. Padahal banyak warna itu makin indah. Saya itu senang Bapak Ibu kalau ketemu kepala daerah yang kreatif sedikit beli. Itu contohnya sudah ini. Jadi ini akan muncul dan biasanya program-program yang membutuhkan solusi-solusi cepat itu selalu lewat jalan samping. Kalau nunggu lewat jalan utama, ngantri terus, nggak nyampe-nyampe. Apalagi kalau hitungannya nanti aturan BPKP, regulasi, nggak akan nyampe-nyampe. Maka tadi contoh yang bagus, paparannya kita seperti nonton film, tapi ada satu yang kelupaan. Narasi dan placement medianya seperti apa? Kita boleh mengatakan sukses, tapi kalau kemudian publik tidak tahu, nggak akan ada orang tahu. Jadi tahu itu penting. Dan konteks ilmu komunikasi yang terakhir tentu media sosial. Dan tadi saya lihat Mas Gibran juga punya TV sekarang ya, baru tahu loh Mas saya ada Gibran TV. Jadi ini sebenarnya memanfaatkan proses perubahan revolusi komunikasi dan
dunia digital yang orang mampu nggak menangkap tanda-tanda zaman untuk mengoptimalkan fungsi ini, menurut saya top lah gitu ya. Dan Bapak Ibu sekarang semua bisa membuat sendiri-sendiri sebenarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Gai, terima kasih tadi sudah memberikan gambaran kalau yang di Jawa Tengah, Jogja itu kenapa Selam Seven jadi ukuran karena angka 7 ya Pak ya. Lalu filosofi Jawa Tengah bukan itu. Kenapa 7 dari Jogja? Sebenarnya itu lebih banyak pitu. Pitu itu pitulungan. Kalau nggak ada pertolongan itu nggak bisa. Kalau 7 mau maju itu bukan 8 namanya, setengah saja Pak. Maka 7,5, pitu setengah itu pitulungan setengah maksor. Terima kasih. Dan para komisioner sudah hadir untuk dari seluruh Indonesia, terima kasih ya. Saya sih mau menceritakan kira-kira respon daerah seperti apa dan peran KPPU yang kita butuhkan seperti apa. Ini saya punya catatan nih. Hari ini semua lagi deg-degan. Kemarin TV gambarnya dihiasi pemandangan tidak enak. Apa yang terjadi di Sri Lanka? Istana diduduki, orang selfie-selfie di tempat tidur, main ikut ngeji, berenang, makan-makan semuanya ya. Dan nggak enaknya diikuti gambar-gambar visual kekerasan. Mudah-mudahan ini menjadi alert buat kita untuk kita lebih hati-hati. Dan beberapa kali Pak Presiden menyampaikan ini dalam catatan saya saja, inflasinya sekarang lagi gila-gila di seluruh dunia. Amerika itu 8,6, Eropa 8,8, tapi cukup nyatanya. Dan nggak tahu sudah berapa puluh tahun ya, Amerika itu tidak pernah lebih dari 1, 2, 8. Terus kemudian Inggris itu 9 ya, sampai Johnson mundur dan sebagainya. Rusia itu 17, itu aja masih perang terus itu. Jadi nanti buntut ekonominya nih ya Pak Ugai akan sangat luar biasa. Maka kami perlu KPPU untuk membaca tanda-tanda agar kalau kita mau recover, para pengusaha tadi yang dicontohkan Mas Gibran bisa jalan, ruang kompetisinya fair. Dan saya suka tadi pemandian pola tadi Pak ya. Ikannya dipisahkan, yang gede aja makan yang kecil, ada aturan-aturannya gitu. Tapi jangan sampai ada yang puasa taruh ikan gedenya di kolam kecil Pak. Ini karena kebijakan puasa itu Pak. Perlu direview juga, kita review desain ini menjadi penting. Jadi kalau ada review dari sisi kebijakannya, KPPU menurut saya menjadi penting. Dan data science yang dimiliki KPPU pasti ada. Ikut aja terus, diikuti, dibaca, trennya seperti apa, ini regulasi, ini praktek, ini kebijakan gitu ya. Dan kemudian ini ruang kompetisi yang harus direspon. Maka kalau kita ikut saja aturan yang kita buat sendiri dan kakunya minta ampun, udah kita pastikan kita tenggelam. Dalam proses hari ini yang orang ilmuwan itu mengatakan kita memasuki era VUCA ya. Banyak yang volatile, banyak yang uncertainty gitu ya, yang mestinya hari ini mesti kita respon. Maka cara-cara kreatif inovatif tadi itu menjadi satu yang penting. Bayangin, gede-gede loh ini, Torok itu udah gila nih loh, 78,6 terus tinggi aja loh. Inflasi kayak gitu kan. Sri Lanka aja kemarin cetak uang loh Bapak Ibu, nggak ngejar. Akhirnya krisisnya pasti dari ekonomi, dimensinya masuk ke politik dan seterusnya seperti itu. Udah nggak enak banget. Itu untuk recover berat betul. Saya politisi juga jadi membaca situasi ini. Ya kita sekarang mesti cepat betul-betul untuk melakukan itu. India 7,7, Korea Selatan 5,4, Cina ini masih terkendali 2,1. Hebat ini negara ini, betul-betul hebat. Kita harus belajar betul, bukan belajar sampai ke negeri Cina gitu ya. Itu sebenarnya kalau yang arif ya belajar aja. Kalau yang nggak suka kok TKA-nya dari Cina semuanya gitu kan. Yang nggak suka gitu. Padahal kalau saya lihat data naga kita tidak seperti itu. Maka kita lihat aja ya, Mas Gibran kemarin ke Prancis, Pak Macron pernah ngomong, banyak negara-negara yang sekarang dengan budaya
Bagaimana dengan Indonesia dan Jawa Tengah? Kita itu diprediksi kemarin secara nasional kan inflasi kita 3+1. Sekarang sudah +1 lebih. Jawa Tengah ini tinggi sekali Bapak Ibu. Kita itu sudah 4,9. Nasionalnya itu 4,3. Maka kemarin kita masuk rapat dengan BI, kita buatin, dan ternyata 2 komoditas Bapak Ibu. Pangan khususnya, volatile food, dalam hal ini bawang merah sama cabai. Hari ini lagi saya minta untuk operasi pasar. Maka saya minta bantuan kawan-kawan Bupati Wali Kota termasuk Mas Gibran ini. Di Solo, Semarang, satu lagi saya lupa, Tegal atau mana, yang kemudian kita coba dorong 2 komoditas ini. Apakah kemudian kita tidak sanggup menangani ini, atau mungkin karena situasi eksternal yang berubah? Nampaknya iya. Iklim macam-macam mempengaruhi proses produksi, terus kemudian ya storage kita yang tidak terlalu bagus, sistem distribusi yang tidak terlalu bagus, begitu kan? Dan persaingan Pak. Maka semua yang masuk mekanisme pasar bebas, ya pokoknya silakan taruh lah. Mau kuat, mau enggak. Jadi hari ini menurut saya kebijakan harus dirubah. Hari ini menurut saya pangan harus dikendalikan oleh negara lagi. Hari ini kemudian tidak boleh pangan dilepas ke pasar bebas. Ini kan gara-gara dulu Indonesia Foundation, ini gara-gara kita dulu IGGI, dan kemudian semua dilepaskan ke mekanisme pasar yang kita kelola. Menurut saya pelan-pelan mesti ditarik lagi. Lembaga semacam Bulog mesti dikembangkan lagi. Kalau tidak, betul-betul kita kerepotan. Dan ini pangan. Maka hari ini alternatifnya adalah bagaimana agar lahan-lahan sempit sekarang dimanfaatkan, ya, teknologi pertanian yang praktis yang tadi kayak menyampaikan kemandirian itu, agar kalau terjadi lingkungan eksternal yang berubah kita sudah siap betul. Itu orang per orang. Tapi kebijakan, peran wali kota, peran gubernur, peran presiden itu menjadi sangat penting karena kebijakan. Kalau kita akan melakukan itu, ketika gandum Jawa Tengah itu Pak, tertinggi impornya dari Ukraina, kan? Maka sekarang harus berpikir alternatif pengganti gandum. Apakah mokaf cukup? Apakah kemudian subur bisa cepat dirubah untuk menjadi tepung? Ini teori-teori yang kemudian segera dipraktekkan. Lidah kita diminta untuk beradaptasi dengan cepat, harus dengan cepat. Dan itu mesti di framing tadi modelnya Mas Gibran tadi. Pengaruh terus melalui media. Kalau mengatakan bahwa mokaf itu bisa dipakai tepung, dibuat pangan enak, dan semua orang tiap hari mengatakan enak, itu salah kita dipengaruhi ini. Percaya nggak percaya Bapak Ibu harus lakukan. Kenapa ini penting untuk dilakukan? Karena situasi dunianya sekarang betul-betul tidak pasti. Betul-betul tidak pasti. Waktu Pak Presiden kemarin berkunjung ke Ukraina, ke Rusia, dan tidak serta-merta mereka mau bersama. Terus kemudian mereka mau duduk, mereka masih membom sampai hari ini, dan akhirnya kemudian harga-harga energi naik, harga pangan naik, dan para produsen sekarang ngekik, nggak mau ekspor. Kita juga ngitung sebenarnya mana yang kita impor dan itu tidak bisa dan harganya akan tinggi. Nggak usah beli. Saya kira politik luar negeri kita pun sekarang mesti kita review juga. Siapa teman kita kemudian untuk kita bisa memakmurkan dan melindungi warga bangsa ini. Kemarin ketika kita besar Malaysia datang, saya agak jarang ketemu. Terus kemudian ngobrol banyak dengan saya sampaikan, kenapa ASEAN tidak kita optimalkan? Kenapa ASEAN tidak kita optimalkan? Untuk bicara ekonomi regional, untuk kita saling menguatkan. Ketika pasar dunia tidak terlalu bagus, maka sebenarnya potensi pasar yang paling besar ya dalam negeri, ya dalam negeri. Maka effort wali kota ke Paris, besok ke Korea Selatan, ini menurut saya bagian dari ikhtiar ini. Dan betul gak usah banyak-banyak dijual. Yang sudah dikurasi kualitasnya yang bagus kirim. Saya itu jualan snack loh. Tapi saya kirim lebih cepat. Terus kemudian dengan konjen
kita bicara di sana, kemudian kuratornya juga bicara di sana, cepat banget sudah repeat order. Dan sekarang model-model pamerannya Mas Gibran ini mesti di-follow up dengan apa? Dengan top. Apa? Ya kayak tekon, lu kan tekon lu. Ganjar, ini langsung aja yang soal Ya. PPDB kan di beberapa daerah ini ada yang overload, ada yang malah kurang murid sama sekali. Yang kurang murid bisa kita isi ya, makanya dulu kita ingatkan agar di beberapa daerah melakukan itu, tapi hanya sedikit kok, tidak terlalu banyak ya. Dan rata-rata 90% lebih ya itu terisi, apalagi yang dalam kota. Jadi udah kita prediksi dan kita perhitungkan. Dan banyaklah sekolah swasta, apalagi yang di kota juga bagus-bagus, itu bisa diisi. Karena semua memang tidak bisa tertampung di sekolah negeri. Kalau misalnya Pak, yang sekolah-sekolah yang memang kurang murid itu apakah ada opsi misalnya? Kita kalau yang kosong-kosong itu kita prioritaskan untuk yang, mohon maaf ya, yang tidak mampu. Kalau mereka keluarga miskin kita prioritaskan. Iya, ini dengan KPPU ini menurut saya bagus ya. Jadi KPPU sekarang rapat kerja dan tadi diceritakan pengalaman Kota Solo umpama bagaimana berkreasi, berinovasi agar produk lokalnya bisa mendunia. Ini kan bagian survival of the fittest dari usaha-usaha yang ada di Jawa Tengah. Solo pameran di Paris, besok mau ke Korea Selatan, maka produk-produk yang sudah dikurasi punya kualitas tinggi, bagus, biar terjual, biar laku, maka kemudian pemerintah memberikan trigger-trigger agar kemudian mereka bisa ya jualannya menjadi laku. Dan tentu saja KPPU dalam konteks ini sedang rapat untuk memberikan ya review ya, secara struktural bagaimana sebenarnya persaingan usaha yang terjadi ini betul-betul membuat dunia usaha itu sehat, tidak saling memakan, terus kemudian ya permainan diatur dengan baik lah ya. Yang besar ya jangan gabung sama yang kecil, ntar dimakan gitu kan ya. Itu menurut saya baik. Dan kami senang kalau nanti ada masukan atau rekomendasi. Maka tadi saya ceritakan bagaimana dunia luar ini inflasi lagi gede banget, kecuali Tiongkok. Tiongkok masih kecil ya, 2,1. Indonesia sudah alert, sudah merah. Maka kita mesti terjun betul untuk menyiapkan reaksi atau respon terhadap kondisi ini. Umpama yang volatile food, bawang merah, terus kemudian cabai, ini sekarang lagi ongoing untuk kita lakukan operasi pasar ya. Yang kedua juga yang administered price, ini kebijakan-kebijakan administratif yang bisa menaikkan juga berbahaya. Karena pasti akan meningkatkan inflasi, BBM, gas ya, ini kita siap-siap ya. Nggak tahu nih transportasi akan mengganggu apa enggak, indikatornya sudah ada. Maka kita betul-betul ingin kendalikan KPPU karena dia punya data science, biasanya banyak laporan yang persaingan seperti apa, dan data itu kita harapkan bisa dianalisis untuk kita bisa dapatkan feedback ke kami. Jadi kalau analisis datanya bagus, bisa di-feedbackkan ke kami, mungkin regulasi bisa di-review, kebijakan bisa di-review, atau barangkali mendorong treatment agar ekonomi bisa bangkit. Ini penting untuk dilakukan. Ya, itu aja dulu. Yang kedua juga genjot lagi boosternya agar kasus-kasus COVID yang meningkat ini masyarakatnya aman. Itu jauh lebih penting. Survei itu kalau diomongin terus, itu nanti jadinya rakyat itu kok yang diomongin urusan itu terus toh, lah urusan saya mana? Nah, aku tak ngurusi juga. Kan juga ada omongan dari Pak Menteri kalau jenengan kalau tidak dapat rekomendasi dari PDI akan kalah gitu. Kenapa? Kalau tidak mendapatkan rekomendasi dari PDI untuk maju capres, jenengan akan kalah ataupun rendah perolehannya begitu. Ya, saya tak ngurusi inflasi aja. Permintaan Mas Gibran dari Korea Selatan gimana? Bisa, sebenarnya bisa dikelompokkan. Bahkan kalau kemudian beberapa produk itu bagus, kurasinya bagus, kita bisa bekerja sama dengan yang lain ya. Terus kemudian malah kolaborasi bisa juga antar kabupaten kota yang lain. Bagus itu menurut saya. Iya. Bahasa spot. Dan itu bagaimana Pak sosialisasi agar meningkatkan kualitasnya?
Ya, mesti ngomong sama pabrikan gitu kan. Mesti ada komitmennya, beberapa pabrikan yang komit. Bagus sih mereka melakukan komunikasi, terus kemudian membina, bibitnya unggul, pembeliannya bagus, kecuali faktor cuaca ya. Saya biasanya mendampingi kita kalau pas lagi panen dengan cara membridging, berkomunikasi dengan pabrikan. Kalau mereka udah jalan sih operasi pasar. Iya. Kita bukan nanta ya, bukan nanta. Pak Ketua, bisa ya, makasih ya. Anda ya. Sorry. Makasih ya. Iya, harus Acara hari ini. Ya, acara ini yang pertama kita mengumpulkan seluruh perwakilan di Indonesia, merumuskan bagi kebijakan kali demokrasi usaha dan pengawasan kemitraan. Nah, kami memilih tempat di Solo karena sebelumnya pernah di tempat lain. Solo, kebetulan Solo juga banyak ini ya, event-event besar di Solo. Betul mendapat sambutan yang baik dari Pak Gubernur untuk bisa hadir. Tak penting bagi kami untuk mendengar paparan atau pengalaman dari para kepala daerah yang kami nilai bahwa daerahnya dalam menyelesaikan problem-problem ekonominya itu tidak seperti biasanya yang mau turun langsung. Kalau secara teks atau secara normatif pun kita sudah tahu semua solusi-solusi, tapi ada beberapa daerah memang yang dalam menyelesaikan problemnya itu seperti Pak Ganjar tadi, terobosan-terobosan yang justru lebih efektif. Contoh tentunya dalam kasus minyak goreng kan yang bisa dilihat di media kan, Pak Gubernur dan Pak Wali Kota termasuk Pak daerah yang sangat responsif untuk terjun langsung mengatasi problem minyak goreng. Kami ingin bertukar pengalaman terhadap hal tersebut. Tadi hal yang menarik juga itu disampaikan Pak Gubernur bahwa KPPU tanda petik ditantang untuk melakukan review kebijakan. Review kebijakan yang ada, apakah itu sesuai tidak dengan kepentingan nasional ya, kepentingan para pelaku usaha nasional, wabil khususnya pelaku usaha UMKM. Nah, selama ini kan bahkan cenderungnya paradigma yang dipakai itu kebijakannya sudah ada, kita menjalankan kebijakan tersebut tanpa ada yang berani mengkoreksi bahwa kebijakan tersebut tidak tepat atau bahkan keliru. Nah, itu juga ya dulu semangat lahirnya Undang-Undang Persaingan Usaha dan kemudian lahirnya KPPU itu dalam hal itu juga untuk bisa memberikan masukan pada pemerintah karena problem ekonomi juga hadir karena ada kebijakan-kebijakan yang sudah tidak tepat. Jadi kebijakan ketika dibuat pada saatnya dulu itu mungkin tepat, tapi sering perkembangan zaman kan bisa jadi sudah tidak tepat lagi. Itu tadi diminta oleh Pak Gubernur, kita harus berani melakukan review kebijakan mana saja yang masih bisa dijalankan, yang masih baik, mana yang perlu dikoreksi, bahkan mana yang perlu dirombak total. Tadi gitu arahan beliau itu yang kami tangkap. Dan kami menyambut baik paparan dari Pak Gubernur maupun Pak Wali Kota ya. Atau terkait Wali Kota kan tadi dia memberikan inspirasi ya bahwa untuk memasarkan produk-produk UMKM itu memang harus ada keberpihakan dari pihak pemerintah dan ini pemerintah daerah. Karena kalau tanpa ada keberpihakan ya susah ya UMKM untuk berkembang. Maka tadi saya sampaikan ke Pak Wali Kota, cerita ini atau narasinya harus digulirkan Pak. Kenapa? Karena negara sekelas Prancis, kotanya Paris ya, negara maju, negara industri, bahkan jadi kiblat
seni dan akibat mode mau menerima produk-produk UMKM dari Solo. Ini kan luar biasa ya. Pasti standar mutunya sangat tinggi, tapi UMKM Solo bisa lolos masuk sana. Nah ini harus diceritakan. Kalau selesai sudah kan tidak cerita kan tidak bisa menginspirasi daerah lain, juga tidak bisa ketahuan sama negara-negara lain. Nah, kalau diceritakan kan mudah-mudahan juga bisa menarik minat negara-negara lain untuk bisa bekerjasama dengan UMKM di Solo khususnya dan pada umumnya UMKM di Indonesia. Itu Mas. Mungkin yang ini yang prioritas pengawasan ya. Kalau prioritas pengawasan sektor pangan sudah pasti ya, karena sektor pangan ini ada sedikit permasalahan di struktur industrinya. Jadi struktur industrinya itu para pelaku pangan ini banyak yang terintegrasi secara vertikal dari hulu ke hilir. Contohnya minyak goreng itu, dia ada kebunnya, ada pengolahan CPO-nya, ada minyak gorengnya. Di kelompok yang sama, di kelompok usaha yang sama. Ini dari hulu ke hilir. Selain itu juga para pemainnya nggak banyak. Di minyak goreng kan kalau dikerucutkan itu cuma 5 pemain besar aja yang menguasai lebih dari 70%-an ya. Sementara dari sisi konsumen 275 juta. Dan ini termasuk kebutuhan pokok yang inelastis ya. Jadi berapapun harga yang ditawarkan akan cenderung dibeli. Tentunya ini kan tidak sehat. Jadi pada posisi ini konsumen lemah, sementara pihak dari produsennya kuat karena dia pelakunya sedikit dan menguasai dari hulu sampai hilir. Ini akan menjadi concern kami juga termasuk industri-industri pangan yang lainnya, termasuk yang pangan berdasarkan dari impor seperti kedelai dan segala macam. Itu akan menjadi fokus perhatian kami. Pada intinya kami bekerja untuk memastikan bahwa iklim usaha atau iklim persaingan itu berjalan secara sehat. Tadi seperti yang saya ceritakan ya, jangan sampai perusahaan-perusahaan yang lebih kuat itu menjadi pemangsa buat yang pelaku usaha di bawahnya UMKM. Itu tidak boleh itu. Mereka harus menjalankan praktek-praktek bisnis yang sehat. Nah, berikutnya kan kami mendapat mandat juga untuk pengawasan kemitraan. Ya, yang idealnya bermitra itu yang sekelas sebenarnya. UMKM dengan UMKM bermitra, itu kan lebih sehat lagi. Cuma pada prakteknya kan yang bermitra karena memang ada juga mandat dari kebijakan agar yang besar bermitra dengan yang tengah kecil. Nah pada prakteknya yang ada bukannya bermitra, yang ada kan menjadi subordinat aja, yang menengah kecil itu subordinat dari yang besar. Jadi banyak merugikan lah. Di sini kami hadir untuk mengawasi, memediasi agar praktek kemitraannya itu berjalan sehat dan sama-sama menguntungkan. Seperti itu Mas. Nah, cabai dan bawang merah ini kan menjadi ini ya masalah untuk kenaikan inflasi. Nah, kita sudah dilihat cabai dan bawang merah ini kan relatif diproduksi oleh dalam negeri, dan ini termasuk komoditas yang sangat terpengaruh iklim. Udah gitu jenis barangnya itu relatif cepat rusak. Tempo hari saya sudah mengusulkan kepada Kementerian Perdagangan, ke Pak Menterinya, Pak Menteri, selama ini kan problemnya selalu berulang tiap tahun tentang hortikultura itu seperti cabai dan bawang itu. Kami diagnosa, kami ke lapangan, ternyata memang ada masalah penyimpanan. Jadi ketika panen raya cabai, kan kalau pada cabai lagi panen, Mas nggak meningkatkan konsumsi cabainya kan? Apakah di rumah tadinya bikin sambal dan ini tambah volumenya kan enggak kan ya? Artinya ya segitu-gitu aja gitu. Sementara barangnya lagi melimpah, sementara rumah tangga belinya relatif segitu-segitu aja. Nah barangnya kemanain? Cepat rusak. Nah karena cepat rusak segala macam, daripada rusak akhirnya diobral kan, murah jadinya. Nah oleh karena itu harus ada tempat penyimpanan atau cold storage di pasar-pasar tradisional itu. Jadi persis dengan kita kemarin ke swalayan, hipermarket ya atau supermarket, kan dia ada ininya tempat penyimpanannya kan, baik untuk sayuran, buah maupun untuk daging ya.
Jadi beras walaupun ini dia ada stok, ada penyimpanan, itu tidak dilakukan yang oleh pasar tradisional. Jadi ketika panen raya atau suplai melimpah akan dipaksa habis dalam waktu yang cepat karena tidak punya penyimpanannya. Tapi ketika nggak ada barang ya dia nggak ada jualan, cari sini seadanya saja. Kita bisa ambil contoh karena saya pernah di Kementerian Kelautan, contohlah bagaimana pelabuhan perikanan itu di pelabuhan perikanan itu walaupun itu pelabuhannya kecil pasti ada cold storage-nya, ada gudang penyimpanan ikannya. Makanya harga ikan itu relatif stabil sebenarnya. Walaupun ketika musim cuaca buruk harga ikan tetap terjangkau. Kenapa? Karena yang dari gudang penyimpanannya itu dikeluarkan, yang dibekukan itu. Ya, jadi ketika kelebihan pasokan tidak semuanya dijual, dimasukkan dulu ke gudang-gudang penyimpanan. Makanya untuk mengatasi problem ini selain juga memperbaiki produksi dan distribusi, juga manajemen penyimpanan. Jadi di pasar-pasar itu harus dibiasakan, dimodernisasi, ada gudang-gudang penyimpanan untuk produk-produk hortikultura seperti cabai dan bawang sebagai stok ya apabila pasokannya berkurang. Gitu Mas. Cukup ya? Pak. Oh, Kai Karyadi. Pak, ada kartu nama saya nggak ya?